Para sahabat, saya sering melakukan olok-olok kritik terhadap stunting yang dimasukkan dan diurus oleh desa. Dalam sebuah simposium desa, tanggal 19 Februari di Jakarta, saya juga ngomong soal stunting itu, dan kemudian diingatkan oleh moderator Muhammad Astri Anas, Mas, bukan stunting tapi stunting. Saya jawab, saya tidak bisa ngomong stunting, saya bisanya hanya stunting. Orang pada ketawa, forum pada ketawa, dan Kiai Ahmad Mukawam mengatakan, terus Mas, terus aja, stunting nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang itu saking saya mengolok-olok dan hari gini kok masih ada stunting gitu ya. Orang cebol yang kurang gizi dan itu satu paket dengan orang miskin. Kalau orang miskin itu ya begitulah, makanya ya ala kadarnya dan kemudian bisa menjadi cebol pendek ya, meskipun orang pendek belum tentu bisa dikategorikan sebagai stunting. Mendiang Profesor B.J. Habibie itu juga pendek tapi otaknya cerdasnya luar biasa dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, saya sebenarnya tidak mempersoalkan soal ukuran stunting dan itu kaitannya dengan kemiskinan. Saya nggak mempersoalkan itu. Biarkan itu menjadi mainan rezim biologi politik ya. Biologi politik itu artinya ya membuat keputusan politik atau mengukur kesejahteraan itu dengan standar tubuh manusia. Ya baik itu usia harapan hidup sampai juga soal stunting itu ya, atau stunting ya. Dan itu bagian dari cara teknokrasi atau mengatasi masalah orang miskin, orang melarat itu dengan cara yang teknis. Bagaimana memberikan nutrisi pada mereka, makanan tambahan pada mereka yang diharapkan ini anak-anak yang cebol itu bisa dibuat lebih sehat, syukur bisa tumbuh menjadi lebih tinggi begitu. Yang jadi persoalan kan ini soal posisi dan siapa yang menangani. Bisa juga soal cebol, stunting itu ya persoalan privat lah. Bisa juga ya. Ya artinya selama ini kan setiap keluarga itu kan membangun kebahagiaan, mencukupi sandang papan pangan. Termasuk ya tentu mengatasi soal kesehatan seperti itu. Mengatasi stunting gitu ya. Ini privat dan mayoritas ya begitu itu. Tetapi kalau ini sudah menjadi banyak, apalagi menjadi kampanye internasional, nah Indonesia tidak bisa mengelak, lalu menjadi barang publik. Barang publik itu artinya ya pemerintah harus turun tangan, harus membuat kebijakan program mengatasi, mencegah stunting. Dan yang jadi soal, stunting ini lalu dikerahkan dari atas ke pokoknya semua lah ngomong stunting. Akhirnya kepala desa juga memperoleh penugasan untuk mengurus anak-anak stunting yang dibiayai dengan dana desa. Nah ini yang jadi masalah. Saya pernah tanya pada kepala desa Taman Martani, Kalasan Bantul, Kalasan Sleman, mohon maaf, Pak Lurah, di tempat sampean apakah masih ada stunting? Oh masih Pak. Ada berapa? Ada 35. Tapi yang saya urus itu 30 orang. Loh, lalu yang 5? Yang 5 ini sebenarnya ya orang mampu lah. Bukan orang miskin. Loh katanya orang stunting itu ya sebagian dari orang miskin. Nggak bisa makan dan sebagainya. Nggak tahu pokoknya indikator ukurannya ya begitu, kalau pendek gitu ya itu dianggap sebagai stunting dan ini bagian dari kemiskinan itu. Oh lalu apa yang sampean kerjakan? Ya
saya membagi per bulan 30 orang itu, membagi 80.000. Berapa cukup 80.000 untuk memberikan tambahan makanan untuk nutrisi kepada anak-anak yang stunting? Ya tidak cukup, tapi kemampuan desa ya segitu itu. Ya artinya kan ini untuk mencapai target menangani, mengatasi stunting kan ya dengan angka 80.000 itu ya sampai kemana. Saya bukan menyalahkan desa, tetapi ya sebenarnya ini kan maksud saya ini urusan warga negara. Tentu orang-orang yang cebol itu punya hak untuk diurus, dilayani, dilindungi oleh pemerintah. Ya, jadi nggak apa-apa lah kalau mau pemerintah mau mengatasi itu. Tetapi kenapa ini menjadi urusan desa? Saya ingin mengatakan bahwa stunting ini urusan warga negara, bukan urusan kepentingan masyarakat setempat. Ini bukan urusan desa. Kalau itu diurus oleh desa itu artinya ya ini supradesa ya namanya ya, itu memperalat desa. Atau yang sering saya sebut negara itu menempatkan desa itu sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Sebagai batu loncatan itu ya sama dengan sebagai alat untuk mengurus anak-anak yang stunting itu. Kalau tidak berhasil, ya maka desa akan dituding batu sandungan. Ya mana mungkin bisa berhasil, wong duitnya cuma 80.000 sebulan untuk satu anak. Ya, jadi namanya salah kaprah. Ya, jadi sekali lagi ini karena alasan dana desa itu, kelihatannya dana desa itu besar banget. Ya, karena anak-anak berada di desa itu, lalu desa yang diperalat untuk mengurus anak-anak stunting, ya, padahal ya itu ya tidak duduk. Di satu sisi nanti mengatasi stunting itu juga tidak akan berhasil secara maksimal, sementara yang menjadi inti urusan kepentingan masyarakat yang menjadi kewenangan desa itu juga mangkrak, tidak terurus dengan baik. Ya, itu termasuk salah satu salah kaprah. Saya sudah bolak-balik mengingatkan, yang paling benar itu adalah soal sekolah dasar yang berada di desa. Itu bentuk negara atau pemerintah melayani warga negara, melayani pendidikan warga negara tanpa melibatkan atau tanpa menggunakan mekanisme desa. Ya artinya begini, kalau Anda mau mengurus stunting, maka jangan melibatkan desa. Tetapi kalau Anda berbicara desa, ya jangan berbicara stunting gitu. Ya, jadi ini harus didudukkan, kembalikan sebagai urusan atau kepentingan warga negara yang memang harus ditangani oleh pemerintah melalui rezim biologi politik.